Copet Al Jabar ya Indonesia. Ada perempuan tidak malu-malunya merokok di depan umum. Yang membuat saya miris merokok di depan umum karena dia pakai jilbab. Pernah enggak sih lu duduk di kafe, mata lu nyasar ke satu sudut ruangan, lalu ngelihat pemandangan yang enggak biasa? Seorang cewek berhijab, duduk santai sambil ngopi, dan di sela-sela jarinya ada sebatang rokok yang menyala. Sekilas biasa aja, tapi coba lu pikir lagi, ada sesuatu yang bentrok di sana. Hijab yang identik dengan kesopanan dan nilai agama, dan rokok yang sering diasosiasikan dengan pemberontakan dan stigma negatif. Dua dunia yang seolah enggak nyatu, tapi sekarang ada di satu tubuh yang sama. Buat sebagian orang, ini jadi pemandangan yang ngebingungin sekaligus bikin mikir. Banyak yang langsung menghakimi, sebagian lagi cuma melirik dengan ekspresi bingung, dan beberapa mungkin justru ngerasa relate. Ada konflik diam-diam yang muncul, bukan cuma di luar diri si cewek itu, tapi juga di dalam dirinya sendiri. Gue boleh nggak sih ngelakuin ini? Orang-orang pasti mikir gue nggak bener. Kalimat-kalimat kayak gini bisa aja muncul tanpa diminta. Tapi siapa kita buat langsung ngecap seseorang dari satu tindakan? Hijab itu simbol iman, tapi juga identitas sosial. Dan rokok, buat sebagian orang, itu simbol perlawanan, pelarian, atau bahkan sekadar gaya hidup. Ketika dua hal ini disatukan dalam satu individu, yang terjadi adalah pertarungan antara ekspektasi sosial dan keinginan pribadi. Dan enggak semua orang kuat menghadapi tekanan dari dua sisi yang saling tarik-menarik ini. Sekarang bayangin jadi cewek berhijab yang ngerokok. Setiap kali dia nyalain rokok, ada beban mental yang muncul. Bukan cuma rasa bersalah terhadap dirinya sendiri, tapi juga tekanan dari tatapan orang sekitar. Dunia seakan langsung berubah jadi ruang sidang. Orang-orang jadi jaksa, hakim, bahkan eksekutor moral. Padahal yang mereka lihat cuma permukaan. Mereka nggak tahu apa yang bikin si cewek itu ngerokok. Bisa jadi karena stres, bisa juga karena trauma, atau mungkin karena dia lagi nyari jati diri. Di sisi lain, banyak juga dari mereka yang sebenarnya sadar banget dengan risiko sosial yang harus mereka hadapi. Tapi tetap memilih buat ngelakuin itu karena ngerasa udah capek hidup dalam standar ganda. Standar di mana cowok yang ngerokok itu biasa, tapi cewek, apalagi berhijab, langsung dicap buruk. Ini bukan sekadar soal rokok, tapi soal keberanian buat melawan konstruksi sosial yang udah lama ngebelenggu. Fenomena ini nggak terjadi dalam ruang hampa. Ada konteks sosial dan budaya yang melatar belakangi. Dari kecil, perempuan diajarkan untuk jadi lembut, kalem, nurut. Tambahin hijab ke dalam rumus itu, ekspektasinya naik berkali lipat. Harus religius, harus jaga sikap, harus jadi panutan. Tapi, hidup nggak seideal itu. Dan semakin ditekan, manusia punya kecenderungan untuk melawan. Jadi, ketika kita lihat cewek berhijab yang ngerokok, mungkin yang kita lihat bukan sekadar aksi pemberontakan. Bisa jadi itu adalah bentuk ekspresi diri yang udah lama terkekang. Sebuah upaya buat bilang, gue juga manusia biasa. Lalu pertanyaannya, apakah salah kalau seseorang pengen ngerasa bebas meski cuma sebatang rokok? Ketika kita ngomongin soal cewek berhijab yang ngerokok, hal pertama yang harus kita pahami adalah mereka bukan satu entitas homogen. Setiap orang punya latar belakang berbeda, pengalaman hidup berbeda, dan alasan yang juga beragam. Tapi ada benang merah yang bisa kita tarik, yaitu perasaan terjebak antara citra yang harus dijaga dan diri sendiri yang pengen bebas. Banyak dari mereka yang tumbuh dalam lingkungan konservatif. Sejak kecil diajarkan bahwa hijab bukan cuma kain penutup kepala, tapi identitas diri, bahkan simbol kehormatan keluarga. Jadi begitu mereka ngelakuin sesuatu yang dianggap menodai, simbol itu, seperti ngerokok, reaksi yang muncul bisa sangat keras. Bukan cuma dari orang tua atau tetangga, tapi dari diri mereka sendiri. Ada rasa bersalah, ada rasa takut, ada rasa bingung. Tapi bersamaan dengan itu, ada juga rasa lega. Karena akhirnya mereka bisa keluar dari kotak yang terlalu sempit. Rokok, dalam konteks ini, bukan sekadar benda yang dibakar, tapi simbol kecil dari kebebasan yang mereka cari. Bebas dari ekspektasi, bebas dari tekanan sosial, dan bebas dari citra sempurna yang selama ini ngebebani mereka. Buat sebagian cewek berhijab, ngerokok itu bukan kebiasaan yang muncul tiba-tiba. Biasanya diawali dari pengaruh lingkungan teman nongkrong, media sosial, atau sekadar coba-coba karena penasaran. Tapi yang menarik adalah, setelah mereka coba, yang muncul bukan sekadar rasa enak atau keren, tapi lebih ke rasa kontrol atas hidup sendiri. Gua ngelakuin ini karena gua yang milih. Dan di balik semua itu, ada juga motif yang lebih dalam. Sebagian pengin kelihatan kuat, tangguh, enggak lemah. Karena dalam masyarakat kita, perempuan, apalagi yang berhijab, sering dianggap rentan, harus dilindungi, harus dijaga.
Ngerokok jadi cara mereka buat nunjukin bahwa mereka juga bisa berdiri sendiri, bahwa mereka juga punya sisi pemberani, sisi keras. Tapi bukan berarti semua cewek berhijab yang ngerokok itu pengin menantang norma atau sengaja nyari perhatian. Ada juga yang ngerasa ini bagian dari proses pendewasaan. Mereka sadar ini bukan kebiasaan sehat, tapi merasa ini fase yang harus dilewati. Fase di mana mereka mencoba mencari keseimbangan antara nilai yang mereka yakini dan realita yang mereka hadapi. Kalau kita ngelihat lebih dalam, ngerokok buat sebagian cewek berhijab bukan soal gaya hidup, tapi soal pelarian emosional. Banyak dari mereka yang hidup dalam tekanan. Tekanan dari keluarga, dari lingkungan, dari pasangan, dari pekerjaan, bahkan dari diri sendiri. Dan semua itu numpuk jadi satu tanpa ruang buat diluapkan. Rokok, meski kecil dan berbahaya, jadi satu-satunya ventilasi. Lu bisa bayangin enggak? Jadi seseorang yang harus selalu tampil baik, menjaga image, tapi di saat yang sama lagi dihantam masalah pribadi. Nggak ada tempat buat cerita, nggak ada ruang buat marah. Ngerokok jadi semacam teman diam yang nggak ngejudge, nggak minta penjelasan. Hanya ada tarikan napas, lalu hembusan asap dan sesaat, beban itu seakan lebih ringan. Dalam psikologi, perilaku kayak gini termasuk dalam coping mechanism. Sebuah cara untuk menghadapi tekanan yang berat dengan sesuatu yang bisa memberikan efek menenangkan, walaupun sementara. Dan ironisnya, makin ditekan, makin besar kemungkinan seseorang mencari pelarian. Apalagi kalau dia merasa sendirian dalam menghadapi semuanya. Sayangnya, pelarian ini sering disalahpahami. Banyak orang melihat cewek berhijab yang ngerokok, lalu langsung mengecap nakal, nggak bener, atau rusak. Padahal mereka nggak tahu apa yang lagi dihadapi cewek itu. Bisa jadi dia lagi berjuang mengatasi trauma, tekanan keluarga, atau bahkan gangguan mental yang belum sempat ditangani secara profesional. Kenyataannya, angka gangguan kecemasan dan depresi di kalangan perempuan muda, termasuk yang berhijab, terus meningkat. Tapi akses ke layanan psikologis masih terbatas, dan stigma terhadap kesehatan mental masih besar. Jadi nggak heran kalau banyak yang akhirnya nyari pelampiasan lewat hal-hal kayak ngerokok. Tentu aja ini bukan pembenaran, tapi penting buat kita tahu akar masalahnya. Supaya kita nggak cuma ngecap dari luar, tapi juga ngerti kenapa seseorang bisa sampai di titik itu. Hijab sering dianggap sebagai simbol kesempurnaan moral, tapi kenyataannya, hijab enggak serta-merta bikin seseorang jadi makhluk tanpa cacat. Cewek berhijab tetap manusia biasa yang bisa salah, bisa rapuh, bisa juga pengin eksplorasi diri. Tapi, karena ekspektasi sosial begitu besar, ruang buat jadi diri sendiri jadi makin sempit. Banyak yang mikir kalau cewek berhijab harus selalu lembut, kalem, religius. Padahal itu konstruksi yang dibentuk masyarakat, bukan selalu cerminan isi hati setiap individu. Cewek berhijab juga bisa keras kepala, bisa marah, bisa pingin cari tahu dunia luar, dan bisa juga punya rasa penasaran terhadap hal-hal yang dianggap tabu, seperti ngerokok. Ada sebagian cewek berhijab yang bilang, hijab itu keyakinan spiritual, bukan alat ukur moral 24 jam. Artinya, mereka tetap berusaha menjalankan nilai-nilai agama, tapi juga ingin punya kendali atas hidup pribadi. Mereka enggak pengin hidup di bawah bayang-bayang ketakutan akan penilaian orang lain. Di sisi lain, ada juga yang ngerasa pakai hijab karena tuntutan keluarga atau lingkungan. Jadi ketika mereka ngerasa identitas itu bukan cerminan jati diri yang sebenarnya, muncullah benturan internal. Rokok jadi simbol bahwa mereka masih punya ruang untuk memilih, meski pilihannya enggak sesuai harapan orang. Masalahnya, masyarakat kita masih belum siap menerima kenyataan bahwa religiusitas seseorang bisa berjalan bareng dengan sisi manusiawi yang kompleks. Kita masih terjebak dalam dikotomi. Kalau pakai hijab, harus sempurna. Kalau enggak sempurna, berarti munafik. Padahal, proses spiritual tiap orang beda-beda dan enggak ada yang bisa jadi hakim mutlak. Mungkin justru dengan memahami kompleksitas ini, kita bisa lebih bijak melihat kenyataan. Hijab bukan tameng dari semua kesalahan, dan rokok bukan indikator moral mutlak. Yang penting adalah kesadaran diri, soal pilihan, tanggung jawab, dan proses menjadi pribadi yang lebih baik.